Guys, bayangkan Bapak Jokowi merubah Papua. Sekarang ini sudah menjadi seperti Silicon Valley, guys. Bagaimana perubahannya itu, guys? Dan mendadak perubahannya. Dan kita lihat betapa majunya Papua sekarang ini. Nggak usah pergi ke Eropah lagi. Ke Papua saja teman-teman sudah merasa seperti di Eropah. Bagaimana ceritanya, guys? Ayo kita sama-sama simak video ini. Mari. Assalamualaikum, apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia dan di seluruh Nusantara? Apa khabar anda semua? Okey guys, hari ini saya mahu mereaksikan satu video daripada Angelique Vaulina. Teman-teman boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada channel Angelique Vaulina. Okey, judul yang kita mahu reaksikan iaitu Papua terkini takjub serasa di luar negeri. Di situ kita lihat bagaimana Papua sekarang sudah menjadi perhatian dan titik fokus pembangunan, guys. Bagaimana Presiden Bapak Jokowi merubah Papua itu boleh kita katakan seperti sudah di Eropah. Bayangkan hingga kini Papua digelarkan sebagai Silicon Valley dan di situ ada fasilitas-fasilitas untuk anak-anak remajanya belajar di mana sudah disediakan semuanya. Bukan itu sahaja, guys, malahan kita lihat stadionnya yang sangat terbaik, boleh dikatakan diiktiraf terbaik nombor 2 yang ada selepas Stadion Bung Karno yang ada di Jakarta, guys. Sampai begitu sekali kehebatan stadionnya. Dan bukan itu sahaja, kita lihat malahan di stadion itu malahan fasilitas yang ada untuk sukan untuk anak-anak yang ada di Papua itu sudah disediakan sangat banyak sekali, sepertinya area akuatik, area panahan, area kriket, area hoki dan juga arena dayung. Bayangkan, guys, dengan stadion yang megah, dengan stadion yang indah, malahan disediakan lagi gedung-gedung fasilitas untuk anak-anak yang ada di Papua. Dan bukan itu saja, dan di Papua sekarang kita lihat bagaimana kemajuan-kemajuan yang diberi, yang diwujudkan oleh Bapak Jokowi ataupun Presiden Indonesia dengan adanya sekarang ini bandara-bandaranya yang baru dan direnovasi menjadi moden. Dan bukan itu saja, ditambah juga dengan pelabuhan-pelabuhan kapal untuk kapal-kapal berlabuh, boleh kita katakan antara pelabuhan yang terbaik juga di Indonesia. Bukan itu saja, malahan kita lihat di situ pembangunan jalan Trans Papua banyak juga sudah dibuat untuk yang ada di Papua, guys. Agak mudah untuk warga di Papua untuk pergi ke mana sahaja dengan mudah, dengan lancar dan dengan cepat ni, guys. So guys, bagi teman-teman warga Indonesia yang menonton video saya ini, pasti teman-teman rasa gembira kerana provinsi seperti di Papua itu kita lihat bagaimana sudah dimajukan dan sudah dimodenkan. Dan begitu juga saya, guys. Saya rasa sangat bersyukur, guys, bagaimana kita lihat kemajuan yang ada di Papua itu sangat-sangat luar biasa. Bagi teman-teman yang suka dan sangat gembira dengan kemajuan itu, teman-teman boleh komen di bawah komentar ini, guys. Okey, bagaimana kemajuan ataupun kemodenan dan perubahan yang sangat mendadak yang dibuat oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Papua ataupun untuk kebanggaan rakyat Indonesia? Ayo kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Cantik dia punya editing videonya ya. Dulu kita pakai luar biasa. Perahu taruh ke sana. Jadi, terima kasih banyak pemerintah sudah perhatikan kita punya nasib di sini. Saya dan semua warga ada stadion. kita usaha baik. Cantik stadionnya, guys. Jangan lupa klik butang subscribe, guys, ya. Tanda dukungan teman-teman kepada channelnya. Papua disebut-sebut sebagai surga kecil jatuh ke bumi, tanah damai dan rumah nyaman bagi beragam flora dan fauna. Wow, surga Pantai kecil hingga jatuh ke bumi pegunungan ya. tingginya dengan pepohonan hijau rimbun, bak permadani hijau luas membentang memberikan sensasi eksotisme yang jarang ditemui di kawasan lainnya di Indonesia. Wow. Berlimpahnya keragaman hayati itu telah membuat kagum para naturalis dan penjelajah dunia dari berabad silam. Maknanya dia agak berbeza sedikit. Permukaan buminya, suasananya, hutannya, pemandangannya, ya. Kerana itu dia digelar sebagai surga kecil jatuh ke bumi. Sampai begitu sekali gelarannya, guys, untuk Papua ini. Ayo kita lanjut. Mulai dari puluhan infrastruktur dan perbaikan di Papua telah dibangun dan diresmikan. Presiden berharap dengan dibangunnya berbagai infrastruktur di timur Indonesia akan dapat memperkuat perekonomian masyarakat Papua. InsyaAllah, amin.
Image dari bumi cendrawasih yang masih kurang dikenal oleh banyak masyarakat Indonesia rupanya membuat banyak orang yang kurang mengetahui seperti apa potret Papua saat ini. Betul. Bagaimana kondisi sekarang Papua, guys ya? Jadi ada video ini kita sama-sama untuk melihat keindahan dan itu kemajuan yang ada di Papua sekarang ini. Bagi kamu yang penasaran dan ingin mengetahui ada progres apa saja di Papua saat ini, Benar. kalian wajib simak vlog berikut ini. Mari datang ke Papua karena kami sudah siap untuk menerima teman-teman semua. Ya, Papua insya Allah. orang bisa. Torang bisa. Torang bisa. Orang bisa. Torang bisa. Orang bisa. Orang bisa. Torang bisa itu apa, guys? Boleh komen di bawah komentar. Apa makna torang itu ya? Bisa itu saya tahu. Bisa lah ya. Boleh. Tapi kalau torang itu apa ya? Bisa. Wow, ini stadion ya. Di Papua terdapat Stadion Lukas NMB atau yang lebih dikenal dengan Stadion Papua Cantik Bangkit yang telah stadionnya. digunakan pada pembukaan PON ke-20 kemarin. Presiden Jokowi juga telah meresmikan 6 gedung fasilitas lainnya di Stadion Megah ini, yaitu arena akuatik, arena panahan, arena kriket, arena hoki dalam dan luar ruangan, arena sepatu roda, dan arena dayung. Luar biasa, guys. Dia punya fasilitas yang ada di situ bukan setakat stadionnya yang cantik, malahan tempat itu arena akuatiknya, arena panahannya ya, area kriketnya, area hokinya, arena sepatu rodanya. Banyak ya. Telah dimajukan oleh presiden ya. Masya Allah, luar biasa. Benarlah seperti surga yang jatuh, surga kecil jatuh ke atas muka bumi. Untung orang Papua. Stadion Megah ini meraih 3 rekor muri atas inovasi pembangunan instalasi tekstil kering terpanjang atau dom terluas tanpa baut dan atap baja lengkung terpanjang. Venue perhelatan PON 20 yang dibangun oleh PT PP ini mempunyai berbagai inovasi dan kecanggihan konstruksi. PT PP sangat bangga dapat dipercaya oleh pemerintah untuk mengerjakan salah satu gedung perhelatan PON ke-20 ini. Desain stadionnya cantik, guys ya. Istora ini juga memiliki bentuk yang unik, yaitu seperti lengkung, salah satu bangunan kebanggaan masyarakat Papua ini mulai dibangun sejak November 2018 lalu. Stadion yang terletak di Kabupaten Jayapura, Papua ini disebut-sebut sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Gelora Bung Karno. Terbaik kedua setelah Stadion Gelora Bung Karno ya. Dahsyatnya. Terbaik ya. Walaupun dia jauh di Papua stadionnya, tetapi dia adalah antara yang terbaik di Indonesia, guys. Nangis kalau lihat kemajuan yang ada pada Papua sekarang ini. Nangis, guys. Nangis. Benar-benar nangis. Nangis bukan apa. Nangis terlalu gembira, guys. Bagaimana kita lihat Papua itu. Orang bilang nggak perlu mau pergi Hawaii. Nggak perlu mau pergi Amerika, guys. Di Papua pun kemajuannya sudah setara dengan negara-negara luar ya. Yang dibangunkan oleh Presiden. Nantinya juga rencananya akan dilengkapi dengan ruang asrama, lahan parkir berkapasitas 53 mobil, 154 motor. Adanya Papuan Youth Creative Hub ini, maka kami akan mewadahi seluruh pemuda-pemudi yang ada di tanah Papua yang memiliki bakat, talenta, semangat untuk membangun, dapat bergabung bersama kami. Kami yakin kami dapat ikut membangun bangsa dan negara ini dengan semangat, dengan daya juang kami, dan dengan bakat yang kami miliki. Kami mohon dukungan kepada Presiden Republik Indonesia. Kami siap untuk membangun Indonesia dari timur negeri ini, dari Papua. Mohon dukungannya dan semoga sukses dan jaya pergerakan Papua muda inspiratif untuk Indonesia. Progres selanjutnya adalah pembangunan Jalan Trans Papua. Akses menuju sejumlah wilayah yang ada di Provinsi Papua sebentar lagi bakal semakin mudah. Jalan Trans Papua dengan bentang sejauh 3.462 km tidak lama lagi akan selesai. Menurut berita yang beredar, pengerjaan proyek Jalan Trans Papua sekarang hanya menyisakan 16 km saja. Tepatnya pada ruas jalan Wamena, Jayapura, yang sekarang pengerjaannya masih sedang dikerjakan. Apabila Jalan Wamena ke Jayapura selesai dikerjakan, maka Jalan Trans Papua nantinya saling terhubung hingga ke wilayah perbatasan Indonesia sampai ke Papua New Guinea.
Lalu dengan adanya Jalan Trans Papua, maka wilayah-wilayah yang terisolasi di Papua Barat dan Papua bakal semakin terbuka aksesnya. Spot-spot dia memang cantik-cantik ya yang dia tunjukkan nih. Tidak hanya itu, Jalan Trans Papua juga akan meningkatkan konektivitas serta kesejahteraan masyarakat di Papua Barat dan Papua. Adanya Jalan Trans Papua juga sebagai perwujudan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan sosial sekaligus sebagai kemajuan dari representasi Cantik, guys. rakyat Papua. Pemandangan sini, bener serius saya bilang cantik banget nih guys. Bayangkan ya, ini pulau kecil ya. Di sini jalan raya terus menyambung sampai ke sana ya. Di sini laut, di sini laut. Oi. Memang cantik guys. Oh, insya-Allah kalau saya diberikan umur panjang datang ke Papua nih, lihat keindahan yang ada di Papua ya. Barat dan Papua di masa mendatang. Progres selanjutnya adalah pembangunan jembatan Yutefa yang sebelumnya bernama Halte Kamp. Jembatan Yutefa ini berdampingan dengan Tol Trans Jawa dan MRT yang dilambangkan sebagai pencapaian pembangunan Indonesia di bidang infrastruktur. Cantik ya jembatan dia guys. Cantik banget ya. Ini adalah salah satu jembatan yang tercantik juga di Indonesia bagi saya lah ya. Panjang bentang utama jembatan Yutefa mencapai 732 meter dan menghubungkan kawasan utama Kota Jayapura dengan distrik Muara Tami. Wow. Saat peresmian setahun lalu, Jokowi mengatakan jembatan Yutefa telah menjadi landmark Papua yang juga memiliki beberapa manfaat strategis, yakni sebagai solusi pemecahan kepadatan penduduk di Kota Jayapura. Jembatan tersebut juga mempersingkat waktu tempuh sekitar 70 menit dari Kota Jayapura menuju distrik Muara Tami dan pos lintas batas negara PLBN Skop. Manfaat lainnya adalah sebagai sarana pendukung Pekan Olahraga Nasional yang telah diselenggarakan di Papua. Jembatan Yutefa mendapatkan 2 rekor dari Muri. Yang pertama adalah pembangunan jembatan pertama dengan pelengkung dibuat utuh di tempat lain, lalu dibawa ke lokasi. Mendapat 2 rekor Muri. Luar biasa jembatan ini. Itulah saya lihat memang cantik jembatan dia. Rekor yang kedua adalah rekor pengiriman jembatan rangka baja utuh dengan jarak terjauh dan pemasangan jembatan rangka baja utuh terpanjang. Maka tak heran Bank Indonesia menyatakan pemasangan gambar jembatan Yutefa pada pecahan uang khusus baru Rp75.000 yang merupakan. Ada ya ini. Karena di sini ya. Ada di gambar uang 75.000 ya. Bentuk apresiasi atas keberhasilan pembangunan infrastruktur di Papua. Program yang luar biasa untuk kami di kampung ini. Dan saya berterima kasih untuk pemerintah sudah dibangun jembatan merah yang begitu megah untuk kami di Papua, membantu akses kami dalam kegiatan hari-hari sebagai ibu rumah tangga. Mudah ya, mudah ya, kalau ada jembatan ya, aksesnya mudah. Belanja jualan, benar. ketemu keluarga yang di kota. Benar. Kita sudah tidak lagi lewat laut, tapi kita lewat jembatan. Benar, mudah. Bila ada jembatan ini, dia menghubungkan satu akses ke satu tempat ke satu tempat ya. Jadi mudah perjalanannya menjadi agak pendek. Jadi kalau dulu 2 jam, mungkin kalau ada jembatan sudah jadi 30 menit. Begitu. Rasanya bahagia sekali. Ya, pasti bahagia guys. Siapa nggak bahagia? Alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua digunakan untuk bidang sumber daya alam termasuk jalan, jembatan, pemukiman, dan perumahan. Simple tapi cantik. Hebat. Pada era masa pemerintahan Presiden Jokowi telah dibangun beberapa bandara. Bandara Wamena pun yang dulu disebut-sebut sebagai kandang ayam sekarang sudah terlihat megah dan berkelas. Siapa yang sebut bandara kandang ayam nih? Woi, orang yang sebut tu memang nggak tahulah bilang apa ya. Bandara Wamena. Sementara bandara yang dibangun lainnya adalah Bandara Ewer, Bandara Kepi, Bandara Ilaga, Bandara Oksibil, Bandara Nebire Baru, dan Bandara Mopah. Tak ketinggalan ada 4 bandara lainnya yang berada di Provinsi Papua Barat, yakni Bandara Rendani Manokwari. 4 bandara sudah ada di Papua, guys. Bayangkan. Bandara Waisai Raja 4, Bandara Wasior Baru, dan Bandara Baru Siboru Fakfak.
Selain bandara, juga dilakukan pembangunan pelabuhan-pelabuhan seperti Depapre, Pelabuhan Nabire, Pelabuhan Pomoko, Pelabuhan Ngor, dan Pelabuhan Serwai, serta Pelabuhan Kaimana di Provinsi Papua Barat. Progres lainnya adalah perataan listrik, juga persamaan harga BBM dengan Pulau Jawa. Selain itu, tentunya pembangunan fasilitas pos lintas batas negara yang rencananya akan rampung Maret 2022 mendatang. 2022 mendatang ya. Pos lintas batas negara Republik Indonesia Papua Nugini (PLBNSCO) ini sebelumnya pos lintas batas ini yang tadi yang biasa-biasa jadi luar biasa. Ya, luar biasa. Benar guys, kalau kita lihat luar biasa cantik. Kalau dulu biasa-biasa aja kata oleh bapaknya ya. Tapi kalau teman-teman pergi ke Kalimantan juga, yang saya sering masuk ke Indonesia untuk jumpa ibu saya di Entikong itu pun memang luar biasa juga guys. Kebanyakan kita lihat perbatasan ni banyak yang direnovasi, kasih cantik ya. Bangunan ini sangat megah, menjadi gerbang, menjadi beranda depan, menjadi pintu rumah Indonesia. Dan betul. Ini masyarakat yang dulu tadi terisolir jadi tidak terisolir lagi. Dari negara-negara sekitar Pasifik ini mereka datang melihat bangunan megah ini di sini sampai di perbatasan saja mereka bisa tahu bahwa Indonesia maju. Ya, Indonesia maju, benar. Oke guys, kita sudah pun mereaction tadi daripada channel Angelix Vaulina. Boleh pergi ke channelnya guys, klik butang subscribe. Oke, judul yang kita reactionkan tadi, Papua Terkini, takjub serasa di luar negeri. Memang benar guys, Karena itu Papua digelarkan sebagai surga kecil jatuh ke bumi. Karena kita lihat bagaimana keindahan alamnya, alam semula jadinya yang masih natural, tetapi sudah dimajukan menjadi yang sangat moden. Jadi nggak perlu pergi Eropah guys, nggak perlu pergi ke AS Amerika ya. Pergi ke Papua saja kita sudah bisa merasa bagaimana seperti berada di luar negara. Seperti yang kita lihat tadi, bagaimana stadionnya guys, boleh dikatakan sebagai stadion yang tercantik juga yang ada di Indonesia guys. Bagaimana di situ bukan saja stadion itu saja yang cantik, malahan fasilitas yang ada di situ sepertinya area akuatik sudah ada, area panahan sudah ada, area kriket, lepas itu area hoki, lepas itu arena sepatu roda dan arena dayung. Banyak fasilitas-fasilitas yang disediakan di stadion itu guys. Bukan saja bisa main sepak bola, malahan banyak lagi acara-acara sukan yang boleh dibuat berhampiran dengan stadion itu ataupun yang ada di stadion itu. Dan kerana itu stadion di Papua itu digelarkan sebagai terbaik kedua setelah stadion Gelora Bung Karno. Bayangkan guys ya. Bukan itu saja, bukan stadionnya saja, malahan di Papua juga sudah ada, iaitu Silicon Valley Papua yang diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan talenta-talenta hebat di tanah Papua guys. Kerana apa? Kita lihat bagaimana walaupun di hujung mana sekalipun yang ada di Indonesia, Bapak Jokowi ataupun Presiden Indonesia majukan Papua. Okey guys, rasanya sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk saya dan manfaat juga untuk teman-teman yang menonton. Bagi teman-teman yang sentiasa mendukung Brozul Channel, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. So, sampai di sini saja. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.